Oke, kita langsung ke materi pertama, yaitu tentang sejarah analisis wacana. Nah, di sini analisis wacana itu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks, seperti hanya konteks budaya yang tercermin dari teks yang muncul, gitu. Analisis wacana ini tuh pertama kali muncul tahun 1952 yang diperkenalkan oleh Derek Harris. Nah, dalam kajiannya ini, dia mencari hubungan linguistik dan non-linguistik yang bertujuan untuk memberikan suatu cara dalam mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan yang didistribusikan dalam teks dan cara-cara tes dikombinasikan dalam gaya atau style secara khusus. Selanjutnya ada dua pendapat ya. Yang pertama, ada pendapatnya Van Dijk, yaitu hubungan antara masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang telah mereka lakukan. Lalu menurut Vert, untuk memahami wacana perlu juga untuk memahami makna apa saja yang dikatakan atau dituliskan seseorang tentang konteks situasi dan kultural yang dimaksudkan. Jika kita tidak memahami, maka tidak mungkin tahu maksud suatu teks tersebut. Kayak misalkan ada contoh gini ya, orang Solo ke Surabaya, meskipun sama-sama aja, pasti nanti ada perbedaan lah kalimat atau kata. Kalau misalkan di sini kata mari, itu kan artinya tuh ayo gitu loh. Kalau di sana kata mari di Jawa Timur itu, mari itu artinya selesai gitu. Kalau misalkan aku mari mangan, berarti aku sudah makan. Kalau di sini kan mari gitu, ayo mari ayo gitu. Nah, itu kan udah beda. Jadi benar harus memahami. Selanjutnya ada sekilas konsep dan contoh analisis wacana. Di sini ada contoh, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Nah, maksudnya jadi pegawai dari Indomaret itu tuh mengajak konsumen untuk melakukan transaksi pembelian di semua retail Indomaret. Nah, ini tuh kalimat ini salah satu bentuk struktur wacana untuk mengajak konsumen melakukan transaksi di seluruh Indomaret yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini ya, slogan dari Coca-Cola. Slogan Coca-Cola di sini itu kan rasakan momennya. Nah, tapi setiap negara itu beda-beda. Meskipun sama-sama dari Italia, tapi di Spanyol, Hungaria, India itu beda-beda. Nah, itu tuh menunjukkan bahasanya tuh kayak marketing gitu. Oh, Coca-Cola dari sana, tapi kalau bahasanya itu disesuaikan. Selanjutnya ada perbedaan analisis wacana, ada Mills, Fairclough, Cameron, and Quill. Nah, di sini yang Mills itu wacana telah bergeser dan menyoroti satu aspek saja. Kalau Fairclough, analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya sehingga tidak membedakan pada orientasi tekstual maupun sosial. Lalu Cameron and Kulik, bahasa selalu lekat dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial dari mereka sendiri. Selanjutnya, ada wacana konstruksi sosial. Yang pertama itu, wacana dibentuk oleh dunia sekaligus juga membentuk dunia. Wacana dibentuk oleh bahasa serta bahasa pembentuk. Dibentuk oleh orang-orang yang menggunakan bahasa serta membentuk bahasa yang digunakan orang-orang. Lalu wacana sebagai identitas sosial itu lebih kayak misalkan ke, oh, ciri khas tersendiri. Oh, itu si A yang suka ngomong tuh kayak gini. Oh, si B itu ngomongnya kayak gini. Oh, si C ngomongnya kayak gini. Kayak identitas gitu loh untuk dikenal orang. Lalu ada wacana dan interseksual. Teks mungkin lebih atau kurang secara implisit atau eksplisit mengutip teks lain. Mereka mungkin merujuk pada teks lain, atau mungkin menyinggung pada teks masa lalu atau masa depan, atau juga bisa teks lainnya. Selanjutnya ada jenis pendekatan wacana. Ini ada pendekatan formal ya. Pendekatan formal contohnya seperti ini. Ada
Kalimat naskah perdamaian Kamboja telah disahkan di Paris, Kamis pada pukul 1.30 dini hari. Tetapi itu bukan menjadi jaminan perdamaian. Nah, di sini tuh kalimat tetapi atau kata tetapi itu sebagai penghubung antara dua wacana tadi gitu. Kayak menjadi pertalian gitu. Terus habis itu ada kalimat misalkan si A, jadi rapat apa enggak? Terus ada si B yang, mohon maaf Bapak, apakah kita jadi rapat? Bisa dilihat perbedaannya. Kalau kalimat si A itu dipakai ketika orang itu udah akrab. Kalau enggak, antara atasan dan bawahan. Yang ngomong itu atasan. Nah, kalau yang kalimat si B itu dipakai ketika informal. Atau ketika orang yang belum akrab, atau emang itu dipakai dari seorang bawahan untuk nanya ke atasan. Gitu. Itu tuh pendekatan yang sosiologi empiris ya, yang yang terikat dengan konteks gitu, yang melihat siapa sih lawan bicaranya, terus mengenai apa tuh harus diperhatikan agar tidak ada salah paham dan untuk menjaga juga sopan santun seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan kritis yang juga dikenal dengan AWK atau analisis wacana kritis. AWK ini menjadi kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Gagasan ini dipelopori oleh Theon van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen, dan Doug Kodak. Mereka mengambil kerangka teoritis ini dari teori ideologi Louis Althusser, teori genre Mikhail Bakhtin, tradisi filosofis Antonio Gramsci, Frankfurt School, dan dari gagasan Michael Foucault. Nah, selanjutnya ada wacana dan masyarakat. Wacana dan masyarakat ini ada komunitas wacana. Komunitas wacana ini tuh sekelompok orang yang dari itu berbagai jenis aktivitas, latar belakang, namun mereka tuh punya komunikasi khusus, tujuannya memiliki tujuan nilai yang sama. Contohnya Dagadu. Dagadu ini bentuk dari komunitas wacana yang ada di Jogja. Nah, bahasa Dagadu ini atau bisa disebut dengan bahasa walian. Gitu tuh kayak berarti ini orang-orang yang sering pakai walian ini. Terus ada bahasa sebagai praktis sosial dalam kedaerahan. Kalau misalkan ketika tadi orang Solo datang ke Surabaya dan orang Solo tuh terpisah dengan ngegasnya orang Surabaya. Terus habis itu juga ada dan sebagai gender yang sangat menarik sejak perjuangan feminisme adalah wacana identitas, di mana seseorang bisa berperan banyak, kayak misalkan seorang wanita bisa berperan sebagai seorang ibu bagi anaknya, istri bagi suaminya, nenek bagi cucunya, menantu bagi mertuanya, mertua bagi menantunya, seperti itu. Lalu ada pendapat dalam wacana ideologi, lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah. Itu pendapat dari Daryl Gold. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada konsep dasar analisis wacana pragmatik. Menurut ada pendapat nih dari Hijana dan Ahmadi ya, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Sementara menurut Parker, pragmatik itu berbeda dari tata bahasa yang merupakan satu studi tentang struktur internal bahasa. Nah, contohnya seperti ini. Ada contoh dari kalimat ngebut benjut. Nah, maksud dari kalimat ngebut benjut itu kan benjut itu artinya hancur gitu ya. Nah, nanti kalau kamu ngebut, kamu tuh benjut. Jadi tuh kayak hancur gitu karena kamu jatuh. Nah, kamu ngebut ya di jalan, nanti kamu jatuh, kamu benjut, kamu hancur. Nah, kayak gitu. Itu tuh contoh dari
melihat sesuatu bahasa dengan konteks yang secara tidak hadir, tidak langsung gitu Kak. Orang tuh cuma ngomong tapi nanti kayak tahu nih akhirnya kayak gini, seperti itu. Selanjutnya ada analisis wacana pragmatik bagian tindak dulu part 1. Jadi di sini ada klausa letaknya jauh dari kota. Nah di sini ada beberapa situasi, nah situasinya menolak. Kayak misalkan gini, letaknya jauh dari kota, rumahku kosong, gak ditinggal lama-lama. Artinya dia itu tidak mau untuk lama-lama keluar kota, dia tidak mau karena nanti rumahnya kosong kalau ditinggal lama-lama gitu. Terus ada yang membujuk, kayak misalkan suatu segar buka cabang di Jogja, letaknya jauh dari kota, lokasinya sejuk dan lahan parkirannya luas. Meskipun jauh dari kota, tapi ini tuh orangnya membujuk agar ke sana gitu loh. Terus ada juga yang menginformasikan kayak ini, kamu tahu rumahnya Wina? Oh tahu, daerah Selo. Di mana itu? Letaknya jauh dari kota. Nah di sini tuh meskipun klausanya satu, tapi tuh kayak dia tuh bisa mengasih tindak tutur antara mitra tutur, tindak tutur, tuturan, dan lain-lain. Relasinya antara mereka itu dapat gitu loh, meskipun dengan situasi yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya ada aspek situasi tutur. Yang pertama, situasi penutur dan lawan tutur. Ini yang berkaitan dengan aspek ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban gitu, harus diperhatikan kalau ngomong sama orang lebih tua, lebih muda, dan akrab apa enggak itu perhatikan. Terus yang kedua, tujuan tuturan. Yang di sini tuh misalkan gini, ada kalimat selamat sore, sore, meskipun sama-sama mengucapkan artinya kan sama-sama mengucapkan selamat sore, tapi berbeda tuturannya. Terus ada konteks tuturan yang atau dengan background knowledge. Jadi tuh kayak kamu tuh harus mengetahui, tahu situasi. Kayak misalkan seorang biologi itu morfologi, terus seorang anak bahasa morfologi, meskipun sama-sama morfologi, tapi nanti tuh dia tuh beda gitu loh. Jadi itu ilmu linguistik dan biologi itu beda. Terus ada tuturan sebagai tindakan, terus terus itu tuh kayak misalkan gini, itu masuk iloksi perlakusi, dan itu nanti akan di bab selanjutnya. Terus sebagai tindakan verbal, di sini ketika kamu ke sekolah, kamu ditanya apakah rambutmu panjang, itu berarti itu kamu tuh nggak cuma ditanya, tapi kamu tuh disuruh untuk potong rambut. Jadi itu dengan verbal, nggak usah disuruh segala macam, udah ngomong doang, harus udah antara kalimat dan tuturan itu beda. Ada analisis wacana pragmatik bagian tidak tutur. Nah ini ada tindakan ilokusi. Ilokusi itu kayak mudah diidentifikasi dengan contoh ikan paus adalah binatang mamalia. Ini kan memberi informasi bahasanya ikan paus meskipun ikannya itu tinggal di laut, tapi dia mamalia, menyusui dan melahirkan. Lalu ada tindakan ilokusi. Ini the act doing something karena digunakan informasi, tapi juga ada selain informasi itu ada juga makna yang lainnya. Kak, misalkan di sini lagi jalan-jalan terus ada tulisan awas ada anjing galak. Itu nggak cuma ngasih informasi kalau ada anjing galak, tapi ada anjing galak nih, aku nggak boleh lari-lari, nanti dikejar, aku nggak boleh deket-deket, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah jadi itu meskipun cuma memberi itu kan nggak cuma memberi informasi, tapi kamu bisa menangkap makna-makna yang lain yang tersirat dari tulisan awas ada anjing galak itu. Nah selanjutnya ada tindakan perlokusi. Tindakan perlokusi ini tuturan yang pengutaranya dimasukkan untuk mempengaruhi lawan. Kayak misalkan kamu ngomong kayak kamu ngomong sesuatu dan kamu tuh mencoba untuk mempengaruhi agar orang itu terpengaruh dengan omongan kamu, dan dia tuh bisa jadi percaya sama kamu gitu. Terus habis itu ada contohnya seperti yang di situ bisa dibaca, ada prinsip kerjasama gereja ya. Grace, maksimum nasinya dan maksimum kuantitas, yang itu menghendaki setiap petuturan memberikan kontribusi yang sesuai. Kak, kamu ditanya jawabnya harus ini, biar harus jawab ini. Bisa dilihat contoh di atas yang di bawah. Nah, yang contoh di bawah ditanya siapa kamu, saya Kiki, kamu anaknya Pak Ahmad yang punya gedung ini, saya mau bertemu. Maksud kan cuma ditanya siapa kamu, bukan
apa kamu kesini ngapain segala macam, itu kan enggak. Tapi di situ dia menjelaskan semuanya, dan ini menyalahi prinsip kerjasama Grice, seperti itu. Oke, selanjutnya ada maksimum kualitas. Maksimum kualitas ini tuh kamu tuh ngomong harus ada buktinya gitu. Kayak misalkan, oh kemarin aku lihat si A jalan sama si B, terus yang lainnya nanya buktinya mana. Nah kayak gitu. Nah kalau kamu nggak mau tambah bukti, itu melanggar maksimum kualitas. Nah ada maksimum relevansi yang mengharuskan peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraannya. Jadi kalau kitanya itu harus relevan jawabannya. Kayak misalkan seperti ini, kayak dia kan nanya kakak penarik kapan tayangnya, tapi dia yang pinggir nunggu corona hilang. Nah masalahnya kan kita nggak pernah tahu corona itu hilang kapan. Jawabannya itu sangat tidak relevan. Terus ada juga maksimum cara mengharuskan setiap peserta berbicara langsung, tidak kabur, tidak berlebihan, serta runtut gitu. Nah ketika si A ngajak si B ke rumahnya si D, nah si B langsung ngomong, oke, tapi kalau malam jalannya sepi, mana gak ada lampu, terus merinding banget kalau malam-malam, kayak gitu. Nah si B itu tuh langsung to the point, kayak oke, kesana gak usah malam-malam karena ini. Jadi si A harus memahami bahwasanya si B tidak mau kesana malam-malam dengan alasan yang sudah dijelaskan, seperti itu. Oke, selesai pada hari ini